Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kedudukan ilmu hakikat tanpa syariat dalam kajian tasawuf Islam. Seringkali kita mendengar pemisahan pelaksanaan syariat, tarekat, dan hakikat dalam tingkatan-tingkatan tertentu. Kalimat menyesatkan yang sering kita dengar dari orang awam adalah kebebasan dari ketentuan syariat bagi mereka yang telah sampai pada makom atau derajat hakikat. Orang yang telah menjadi wali, mencapai derajat ma'rifatullah atau perjalanan spiritual telah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kalimat menyesatkan, terbebas dari ibadah wajib yang seharusnya disyariatkan dan dari maksiat yang dilarang oleh ketentuan syariat. Seakan syariat dan hakikat adalah dua hal yang terpisah. Syekh Zainuddin bin Ali al-Malibari mengatakan, wa kadzat tariqah wal haqiqah ya akhi min ghairi fi'li syari'atin la tahsula. Atau artinya demikian juga dengan tarekat dan hakikat, wahai saudara, tanpa pengalaman syariat maka tidak akan bisa membuahkan hasil. Said Bakri dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asqiya menjelaskan bahwa umat Islam tidak boleh terkecoh. Artinya tidak boleh terkecoh dengan kalimat yang menyesatkan, yang menganjurkan untuk meninggalkan syariat bagi mereka yang telah sampai pada derajat hakikat. Wal makna anna at-tariqata wal haqiqata kullahuma mutawaqqifun 'ala syari'ati wa la yastaqimani wa la yahsulani illa biha. Fal mu'minu wa in 'alat darajatuhu wartafa'at manzilatuhu wa sara min jumlatil awliya la tasqutu anhul ibadat al-mafrudah bil Qur'an was sunnah. Artinya atau maknanya, tarekat dan hakikat bergantung pada syariat. Keduanya takkan tegak dan hasil tanpa harus menjalankan syariat. Sekalipun derajat dan kedudukan seseorang sudah mencapai level yang sangat tinggi dan ia termasuk salah satu wali Allah, ibadah yang wajib sebagaimana diamanahkan dalam Al-Quran dan Sunnah tidak gugur darinya. Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Sata ad-Dimyati di dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asqiya halaman 12 menjelaskan, Sayyid Bakri mencontohkan ibadah tahajud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam sehingga kedua kaki beliau memar karena aktivitas sholat malamnya semalam suntuk. Ketika ditanya, bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan yang mendatang, ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Sayyid Bakri menyatakan bahwa pandangan yang mengutamakan hakikat tanpa pelaksanaan syariat merupakan pemahaman yang sangat keliru. Asalnya, ketentuan syariat tidak pernah gugur meski dari mereka yang berkedudukan sebagai nabi sekalipun. Wa man za'ama anna man sara waliyan wa wasala ilal haqiqah saqatat anhu syari'ah
fahuwa dhallam dillun muhidun walam tasbut al-ibadat anil anbiya fadlan anil awliya. Artinya siapa saja yang mengira bahwa orang yang telah menjadi wali dan sampai ke level hakikat, ketentuan syariat telah gugur darinya, maka ia adalah orang yang sesat dan menyesatkan dan ingkar, menyimpang, karena ibadah wajib tidak pernah gugur daripada Nabi, terlebih dari para wali Allah. Sayyid Bakri menyebutkan bahwa pelaksanaan syariat bukan menunjukkan kerendahan martabat seseorang di hadapan Allah. Pengalaman syariat bukanlah penanda bahwa seseorang belum sampai pada derajat hakikat. Pengalaman syariat merupakan bukti nyata kehambaan dan rasa syukur pada kekasih Allah, baik para nabi maupun para wali-wali Allah. Wa dzalika li anna al-ibadah wujubuha al-haq al-ubudiyah wa li haqqi syukrun ni'mah wal waliyyu bil wilayati la yakhruju an haddil ubudiyah wala an kaunihi mun'iman alaihi. Artinya kewajiban ibadah berlaku untuk memenuhi hak kehambaan dan hak syukur atas nikmat Allah. Para wali dengan derajat kewalian mereka tidak pernah keluar dari batas kehambaan dan pihak yang menerima nikmat-nikmat Allah. Oleh karenanya kita tidak perlu menentukan persoalan secara jelas agar kita tidak merendahkan orang-orang yang masih mengamalkan syariat. Karena itu bukanlah ukuran seseorang telah atau belum mencapai derajat hakikat atau ma'rifatullah. Hal ini penting dijelaskan agar kita tidak suudzon atau bahkan merendahkan orang-orang yang mengamalkan syariat atau orang-orang yang mempelajari syariat melalui kajian-kajian fikih, usul fikih, tarikh tasyri', ta'lilul ahkam, dan disiplin ilmu syariat yang lainnya. Mudah-mudahan kita termasuk ahli-ahli ibadah yang tidak bisa meninggalkan antara syariat, thariqah hakikat, dan ma'rifat. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.